Shalom, salam misioner untuk adik-adik semua. Sebelum kita memulai sekolah minggu online ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Bapak, Ibu, atau Kakak selama mengikuti sekolah minggu online ini. Adik-adik berpakaian sopan dan rapi. Adik-adik ikuti instruksi kakak-kakak pendamping dalam memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi. Selama mengikuti sekolah minggu online ini, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pengumuman nih. Setiap minggu setelah mengikuti kegiatan sekolah minggu ini, adik-adik mohon mempersiapkan kolekte juga ya. Lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti dibawa saat boleh mengikuti sekolah minggu di gereja. Atau boleh juga dikumpulkan kepada kakak-kakak pendamping masing-masing lingkungan. Yesus
adik-adik, jumpa lagi ya bersama Bunda hari ini di sekolah minggu online. Minggu ini kita minggu keempat di bulan Kitab Suci Nasional yang bertemakan Aku Anggota Gereja Katolik. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, Bunda akan mengajak adik-adik tepuk Yesus dulu ya. Oke, hitungan ketiga dimulai ya adik-adik. Sudah siap ya adik-adik di rumah? Oke, 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S, Y, Sus, Yes. Oke, terima kasih ya adik-adik. Sudah tepuk Yesus bersama Bunda. Selanjutnya kita mulai dengan doa pembukaan. Kita nyanyi dulu sebentar ya adik-adik doa pembukaannya. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Ku katuk bersama-sama bila ku berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur telah dibaptis dan menjadi anggota gereja-Mu. Bantulah kami agar selalu setia dalam persekutuan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Cara hidup jemaat yang pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kaummu lah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu
jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Ya, selamat berjumpa lagi adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu. Dan kita hari ini akan mengadakan pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang keempat. Dan tema kita pada hari ini, ada yang sudah membaca di judul link tadi? Iya, aku anggota Gereja Katolik. Iya, adik-adik yang terkasih, masih ingat tadi di dalam bacaan kita baca dari mana tadi? Iya, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Di sana tadi ada Rasul Petrus dan juga ada orang banyak. Nah, orang banyak tidak disebutkan namanya ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti para rasul. Nah, setelah mendengar kisah para rasul, orang-orang itu menjadi sangat terharu. Lalu apa yang dikatakan oleh mereka? Iya, mereka bertanya kepada para rasul, lalu apa yang harus kami lakukan saudara-saudara? Lalu Petrus menjawab, kamu harus bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan memperoleh karunia Roh Kudus. Nah, karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa mereka yang percaya akan diberkati, akan dikaruniai Roh Kudus. Dan tidak hanya mereka, tetapi semua orang-orang yang Tuhan Yesus pilih. Tidak hanya sedikit, banyak sekali orang, bahkan menjadi beribu-ribu jumlahnya. Ya. Nah, setelah apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, kira-kira apa yang mereka lakukan adik-adik setelah dibaptis? Iya, mereka mengikuti para rasul dan bersekutu dalam doa dan juga berderma, berbagi kepada sesama.
Nah, di antara mereka selain doa bersama, bergiliran dari satu rumah ke rumah yang lain, mereka juga menjual harta mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan untuk karya pelayanan saat itu, sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Nah, itu tadi apa yang kita ambil dari kisah tadi adik-adik? Iya, bersekutu dengan Tuhan dalam persatuan dengan Roh Kudus dalam, kalau zaman sekarang apa adik-adik? Dalam perayaan Ekaristi. Ya, kemudian berderma. Kalau adik-adik sekarang apa? Memberikan kolekte, lalu memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi pada saat ini lagi masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi siapa yang memiliki entah sedikit entah banyak, hendaklah berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Tidak harus besar ya adik-adik ya, mungkin berbagi masker dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang-orang yang tidak punya di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu apa yang dilakukan lagi? Doa, derma, berkorban. Ya, mereka berkorban dengan melayani satu sama lain dan juga bersama-sama memuji Tuhan. Nah, dengan sukacita. Maka adik-adik pun juga demikian. Selain mengikuti perayaan Ekaristi, juga aktif dalam setiap kegiatan, mungkin menjadi misdinar, kemudian menjadi lektor, yang bisa bernyanyi menjadi pemazmur, dan ikut kor. Tidak harus ketika sekolah minggu bertugas atau sekami bertugas baru bernyanyi. Ketika lingkungan bertugas juga adik-adik ikut, supaya semakin banyak yang memuji Tuhan. Ya, itu ketika pada masa-masa yang waktu dulu belum ada pandemi ya adik-adik. Untuk saat ini kita cukup merayakan Ekaristi di rumah, karena adik-adik masih kecil-kecil ya. Kalau yang sudah dewasa ada perayaan Ekaristi di gereja. Ya. Kemudian satu lagi, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Apa coba? Iya, kesaksian. Saya bersaksi, saya adalah anak Tuhan Yesus. Saya orang Katolik. Tadi makanya kakak bernyanyi, aku bangga jadi anak Katolik. Nah, adik-adik tidak boleh malu membuat tanda salib, tanda kemenangan Tuhan ketika misalnya bersama-sama saudara yang lain. Mungkin ada yang muslim atau yang lain, tidak boleh malu, karena itu adalah tanda kemenangan kita, bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, kita ini anak-anak Tuhan Yesus ya. Lalu contoh lagi, ketika tiba waktunya untuk perayaan Ekaristi tetapi adik-adik sedang bermain, apa yang harus dilakukan? Hentikan dulu permainannya bersama teman yang lain itu, lalu izin untuk merayakan Ekaristi. Bisa kan adik-adik semua? Iya, masih ingat ya, minggu ini tugasnya adalah 2D 2K. Apa coba? Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Nah, selain itu ada lagi tugasnya adik-adik semuanya. Tugas kita semua, nanti bapak mamanya diajak untuk membaca sabda Tuhan dalam kitab suci. Apalagi bulan ini adalah bulan kitab suci nasional, harus lebih lagi mendalami sabda Tuhan. Ketika setelah selesai, apa tidak perlu membaca? Harus membaca terus setiap hari supaya Tuhan Yesus semakin cinta kepada adik-adik. Bisa kan? Iya, sekian dari kakak. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu yang lain.
Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bahan-bahannya adalah sampul buku bekas, spidol, pensil, pewarna, lem kertas, penggaris, cutter, dan gunting. Selanjutnya kita buat love-nya dulu ya. Buat love menggunakan spidol seperti contoh di atas ya adik-adik. Setelah digambar, jangan lupa digunting ya adik-adik. Mintalah bantuan kedua orang tuamu. Ini bentuk love-nya. Setelah itu, kita lanjut ke bagian menggambar pintu. Gunakan pensil dan penggaris. Ikuti cara-cara di atas ya. Jika kamu kesulitan, mintalah bantuan kedua orang tuamu. Setelah menggambar pintu, kita lanjut mewarnainya ya adik-adik. Kalian dapat mewarnai pintu dengan warna pilihan kalian sendiri. Bagian selanjutnya adalah kita merobek bagian pintu sedikit agar pintu bisa terbuka. Gunakan cutter atau gunting ya adik-adik. Dan jangan lupa mintalah bantuan kedua orang tuamu. Pintunya terbuka. Langkah selanjutnya adalah membuat penutup di belakang pintu. Ukurlah dengan ukuran lebih besar daripada pintu. Jika kalian kebingungan, kalian dapat meminta bantuan kedua orang tua kalian. Setelah diukur, jangan lupa untuk digunting ya adik-adik. Jika kalian merasa kesulitan, kalian dapat meminta bantuan kedua orang tua kalian. Setelah itu, kita lem menggunakan lem kertas. Tempelkan pada bagian belakang pintu. Seperti yang ditunjukkan di video tersebut. Selanjutnya adalah kita menggambar bintang. Buatlah bintang dalam jumlah banyak. Setelah selesai digambar, kita lanjut mengguntingnya adik-adik. Buatlah bintang dalam jumlah banyak ya adik-adik. Setelah itu, kalian dapat menulis di bagian depan bintang sesuai tulisan yang tertera di video tersebut ya adik-adik. Selanjutnya, kita meletakkan bintang-bintang tadi ke dalam pintu yang kita sudah buat. Jangan lupa, tulislah di bagian hati dengan tulisan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Markus 7 ayat 15. Setelah bintangnya sudah dimasukkan, jangan lupa untuk menutup pintunya adik-adik. Tara, sudah jadi. Selamat
saya adik-adik, kegiatan sekolah minggu online kita hari ini hampir berakhir. Sebelum mengakhiri kegiatan kita dengan doa penutup, Bunda ingin berpesan kepada adik-adik di rumah. Pesan yang pertama, adik-adik menjaga kesehatan di rumah supaya tetap sehat dan bugar. Kedua, jangan lupa selalu berdoa supaya adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan. Ketiga, jangan lupa membaca kitab suci setiap harinya supaya adik-adik tumbuh dalam iman. Oke, itu saja pesan dari Bunda ya adik-adik. Baik, kita lanjut dengan doa penutup. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku katup dan bersama-sama bila ku berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pertemuan kami. Kuatkan hati kami agar selalu setia dalam iman kepada Dikau melalui persatuan dan persekutuan dalam gereja. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.